Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subuh ini kita membaca kembali melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering dihubungkan dengan pemaknaan tentang istiwa Allah ini. Ya. Kita akan membahas tentang apa? Tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering dihubungkan dengan pemahaman istiwa kepada Allah, istiwa Allah ini. Ya. Sebelumnya kami ingatkan bahwa kita ini belajar tentang ilmu akidah. Yang di sana akan ada perdebatan, yang di sana akan ada diskusi, yang di sana akan ada perbedaan pendapat. Ya. Yang semua itu merujuk kembali kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah Nabi secara keseluruhan, tidak sepenggal-sepenggal atau sepotong-sepotong. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini yuqalu lahum fa in qila idza qultum innahu laysa 'alal 'arsy wala fis samawat wala fi jihatin minal jihad fa aina huwa. Fa'in qila. Jadi Imam Abu Ishaq Al-Syirazi mengambil beberapa pertanyaan orang yang pada masa beliau itu ditanyakan, lalu kemudian beliau mencoba untuk menjawab. Nah, jadi pertanyaan ini sudah ada ditanyakan pada masa beliau. Fa'in qila, kalau ditanyakan, idza qultum, kalau kalian mengatakan bahwa innahu laisa 'alal arsy, bahwa Tuhan itu bukan di atas arasy, wala fis samawat, dan juga tidak di langit, wala fi jihatin minal jihad, dan tidak juga di arah-arah tertentu, fa aina huwa, maka di mana dia? Nah, kalau ada yang menanyakan, ya, kata Imam Abu Ishaq Al-Syirazi, kalau kalian meyakini, memahami bahwa Tuhan tidak berada di atas arasy dan juga tidak berada di langit dan juga tidak berada pada arah tertentu, fa aina huwa, lalu di mana? Nah, yuqalu lahum, maka dijawab. Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah, nah, jadi ternyata yang begitu itu, pertanyaan seperti itu sudah ada pada masa beliau zaman dulu, dan itu sudah dijawab. Nah, yuqalu lahum awal jahlikum wasfukum lahu bi aina. Kata Abu Ishaq, salah satu kejahilan dalam pertanyaan ini adalah wasfukum lahu bi aina, adalah kalian mempertanyakan atau menyifatkan Tuhan dengan aina, dengan di mana. Satu kesalahan, satu kejahilan dalam pertanyaan itu adalah disifatkannya Allah dengan di mana. Lianna aina istikhbarun 'anil makan war Rabb 'azza wa jalla munazzahun 'an dzalik. Karena kata aina, kata di mana, itu adalah merupakan istikhbar, untuk menanyakan tempat. Dan war-Rabb, sedangkan Allah Tuhan kita itu munazzahun an dzalik, itu suci, bersih daripada yang seperti itu, yaitu apa? Dari masalah tempat ataupun waktu, ya. Thumma yuqalu lahum hal tusbituna khalqal arsy was samawat wa jami'al jihad am la. Nah, maka jawaban selanjutnya adalah,
apakah kalian yang menanyakan Tuhan di mana, atau meyakini Tuhan di atas arasy, atau meyakini Tuhan berada di langit, atau meyakini bahwa Tuhan ada pada arah tertentu? Nah, ditanyakan kepada orang yang meyakini seperti itu, hal tusbituna khalqal arsy, apakah kalian meyakini bahwa sesungguhnya arasy itu ciptaan Allah? Apakah kalian meyakini bahwa langit itu ciptaan Allah? Apakah kalian meyakini bahwa semua arah itu ciptaan Allah? Fa in qalu laysat makhluqah faqad qalu biqidamil alam. Kalau seandainya mereka mengatakan bahwa arasy itu bukan makhluk, langit itu bukan makhluk, begitu juga arah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, timur, barat, utara, selatan, itu bukan makhluk. Kalau mereka meyakini seperti itu, faqad qalu biqidamil alam, maka mereka telah mengatakan bahwa alam ini qadim. Qadim itu bukan makhluk. Ya, qadim itu bukan makhluk. Langit bukan makhluk, bukan. Berarti dia langit itu qadim. Ya. Kalau dikatakan arasy itu bukan makhluk, maka arasy itu qadim. Kalau seandainya arasy itu jadi tempat bagi Tuhan, berarti arasy itu harus qadim. Kenapa? Allah itu qadim, supaya tidak berubah seperti tadi malam kita jelaskan. Nah, tapi jelas arasy itu kata Allah apa? Rabbul Arsyil Azim, bahwa sesungguhnya Allah itu Tuhan pencipta arasy, sebagaimana Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam semesta. Arasy itu berarti makhluk enggak mungkin dia itu qadim, ya. Jadi kalau ada orang yang meyakini arasy itu bukan makhluk, samawat juga bukan makhluk, begitu juga arah bukan makhluk, ya, maka itu sama juga dengan meyakini bahwa alam itu qadim, ya. Wa yanqilul kalam ma'ahum ila al-qawli bihadatsil alam fa in wafaqu ahlul haqqi wa qalu bi khalqi jami'il jihad yuqalu lahu fa hal kana ar-rabbu mawjudan qabla wujudiha wa huwa alladhi awjadaha min al-'adami ila al-wujud am la. Fa in qila lam yakun mawjudan qablaha wa la awjadaha faqad qalu bi hadatsir rabb 'azza wa jalla wa hadal huwal kufrus sarah. Nah, kalau seandainya mereka meyakini arah tertentu berlaku pada Tuhan, berarti Allah itu kan qadim. Kalau Allah qadim dan Allah ada pada arah tertentu, maka arah itu juga harus qadim, karena Allah qadim. Kalau tidak, sebelum ada arah, Tuhan itu di mana? Kalau dikatakan arah itu berlaku pada Tuhan. Oke? Kalau begitu, kalau arah itu makhluk, jadi sebelum diciptakan arah, Tuhan itu arahnya pada mana? Di mana arahnya? Ya kan? Karena arah itu makhluk, berarti makhluk ada kemudian, sedangkan Allah, keberadaan Allah tidak ada awalnya. Jadi sebelum itu di mana akan terjadi perubahan pada Allah kalau diyakini bahwa arah itu adalah makhluk. Kalau enggak diyakini arah itu makhluk, maka arah itu jadinya qadim. Karena Allah qadim, harus terus bersama dengan Allah, itu mustahil, begitu, ya. Fa in qila lam yakun mawjudan qablaha wala awjadaha. Nah, kalau dikatakan bahwa arah langit dan juga arasy itu tidak ada sebelum Tuhan dan juga tidak diciptakan, maka dengan demikian kalian menyamakan antara Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah. Ini bisa menyampaikan seseorang kepada kekufuran. Nah, ini perbincangan diskusi jadi orang yang dengan mudah mungkin ada pada masa beliau, pada masa siapa? Abu Ishaq Al-Shirazi. Ini beliau bicara dengan orang yang masa beliau, enggak bicara dengan orang masa sekarang. Beliau enggak bicara dengan orang masa sekarang, tapi bicara dengan orang masa beliau. Kita ini baca kitab masa abad ke-5 Hijriah nih.
Berarti kita berdiskusi dengan orang yang masa itu. Oh, nampaknya cocok dengan orang masa ini. Wallahu alam, saya tidak tahu. Kalau ada yang cocok ini dengan orang masa sekarang ya. Apa ada kasus ini seperti di masa sekarang? Wallahu alam ya. Tapi ini bicara 15 abad ke-5 dulu, 1000 tahun yang lalu ya. Fa in wafaqu ahlal haqqi ya, al-qaul biwujudihi qabla wujudil makhluqat minal alamil ulwi was-sufli qila lahum fa akhbiruna amma kana alayhi qabla wujudiha fa kullu dalilin lahum qabla wujudiha huwa dalilun lana ba'da wujudiha. Nah, fa inna ar-rabb 'azza wa jalla ba'da wujudi jami'il makhluqat ala ma kana 'alaihi qabla wujudiha la yajuzu 'ala ar-rabb taghyir min halin ila halin wala intiqalin min makan ila makanin. Qala Allah 'azza wa jalla fi qissati Ibrahim alaihi salam, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Nah, fa in wafaqu 'ala al-haqqi fi al-qawli bi wujudihi qabla wujudil makhluqat. Kalau seandainya mereka meyakini bahwa Allah itu ada sebelum adanya makhlukat dan semua alam ini baik yang di atas ataupun yang di bawah, maka qila law fa akhbiruna amma kana ali qabla wujudiha, maka hal ini akan sama persepsi dengan yang diyakini oleh ahlul haq. Artinya bahwa Allah itu ada sebelum adanya semua makhlukat. Kalau memang diyakini seperti itu, maka itu sama persepsi pemahamannya dengan pemahaman ahlul haq daripada para ulama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ba'da wujudi jami'il makhlukat ala ma kana alaihi qabla wujudiha. Sesungguhnya Allah yang harus kita yakini sebelum ada makhluk dan setelah ada makhluk, Allah itu tetap seperti itu. Tidak ada perubahan pada Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu ala rabbi taghyir min halin ila halin. Tidak boleh Allah itu berubah dan berganti ya, dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, walantiqal min makan ila makan, dan juga Allah itu tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam kisah Nabi Ibrahim, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba, maka pada saat Ibrahim ya datang kepadanya malam, ra'a kawkaba, dia melihat ada kaukab, yaitu planet ya. Qala hadha rabbi, dia pun berkata hadha rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, dan pada saat afal, ketika planet itu tenggelam ya, afala qala la uhibbul afilin, aku tidak menyukai yang tenggelam itu ya. Ini kisah Nabi Ibrahim yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran ketika beliau berhiwar, mengajak kaum beliau untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang percaya planet itu sebagai Tuhan. Ada di antara mereka yang percaya bulan sebagai Tuhan. Ada di antara kaum daripada Nabi Ibrahim yang percaya bahwa matahari itu sebagai Tuhan. Lalu beliau mengajak mereka untuk berfikir. Bagi yang berfikir atau meyakini bahwa planet itu Tuhan, nah itu Tuhan, tapi kemudian dia tenggelam, maka tenggelam dan hilangnya ada terjadi perubahan dari ada kemudian tiada, dari nampak kemudian hilang. Ini adanya perubahan. Ini menunjukkan bahwa dia tidak pantas menjadi Tuhan. Begitu juga ada yang lebih besar daripada itu, kemudian datang bulan. Bulan lebih besar daripada planet nampaknya. Ya, maka dia juga terjadi perubahan. Kenapa? Dari terbit juga tenggelam, dari bercahaya hilang cahayanya, ada terjadi perubahan. La uhibbul afilin, ini aku tidak suka kepada yang, artinya apa? Tidak suka kepada yang tenggelam, karena Tuhan itu enggak mungkin ada perubahan. Nah, begitu juga ketika datangnya matahari, ini lebih besar, lebih dahsyat, tapi tiba-tiba kemudian matahari itu bisa hilang, sirna, tidak nampak cahayanya. Yang pagi dan siangnya panas, malam menjadi dingin, enggak ada.
lagi nampak matahari, enggak ada fungsi lagi matahari di malam hari. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim mengatakan bahawa la uhibbul afilin, aku sungguh tidak suka kepada yang tenggelam. Beliau ajak kaum beliau untuk berfikir, karena Tuhan itu enggak mungkin ada perubahan. Tuhan itu bentuknya Tuhan itu adalah tetap seperti adanya, tidak mungkin dia berubah. Nah, ini konsep Nabi Ibrahim mengajarkan konsep Tuhan pada kaum beliau yang pada saat itu mempercayai makhluk itu sebagai Tuhan. Nah, itu dalam perbincangan Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am. Kalau kita mau baca, ya, bisa ditelusuri lebih lanjut ayat 76, ya. Faman wasafal qadim bima nafahu anhu Ibrahim falaysa minal muslimin. Jadi enggak mungkin kita mensifatkan Allah yang qadim itu, ya, sedangkan Nabi Ibrahim saja beliau menolak pemahaman yang seperti itu. Justru itu yang menjadi dakwah Nabi Ibrahim supaya dinafikan daripada kaum beliau. Nah, fa in qila. Nah, kemudian masuk pertanyaan yang nomor 2. Itu pertanyaan yang tadi, ya, telah dijawab tentang kalau ditanya bahwa kalau Tuhan tidak berada di atas arasy, kalau tidak berada pada arah tertentu, tidak berada tidak berada di langit, lalu di mana? Nah, jawabannya telah dijawab dengan konsekuensi logisnya. Fa in qila idza lam yakun fi jihatin fama faidatu rafil aidi ila sama fi du'a wa urujin nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama. Kalau seandainya, ini pertanyaan nomor 2 nih. Kalau seandainya Tuhan itu, Allah tidak berada pada arah tertentu, ngapain juga kita mengangkat tangan ke langit ketika berdoa? Wa urujin nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama, dan juga kenapa juga Nabi mi'raj ke langit kalau Tuhan bukan di langit? Pertanyaan yang nanya ini pada masa beliau, bukan masa sekarang, bukan. Ingat, bukan masa sekarang, ini masa beliau nih. Dan kita berdiskusi dengan orang masa beliau, ya. Nah, fa in qila, lalu kenapa juga kita kalau Tuhan bukan di langit, kenapa juga kita berdoa mengangkat tangan ke langit? Kenapa juga Nabi bermi'raj ke langit kalau Tuhan bukan di langit? Ya, kalau memang kita angkat doa, ketika berdoa angkat tangan, kemudian setelah itu juga Nabi bermi'raj ke langit, bukankah itu menunjukkan Tuhan di langit? Nah, baik, ya. Yuqalu lahum. Nah, maka dijawab bagi mereka. Mereka siapa? Mereka yang meyakini seperti ini, ya. Lau jaza liqailin an yaqula inna Rabb azza wa jalla fi jihatin fawq liajli raf'il aidi ila sama fi du'a lakana li ghairi an yaqul huwa fi jihatil qiblah liajli istiqbalina ilaiha fi salatin. Kalau seandainya kita boleh meyakini gara-gara mengangkat tangan ke langit berarti Tuhan ada di langit, maka kalau begitu juga kita benar kalau meyakini, ya, atau boleh juga kalau kita meyakini bahwa Tuhan di Ka'bah karena kita menghadap ke arah Ka'bah. Kalau ada orang yang memahami bahwa dengan mengangkat tangan ke langit menunjukkan Tuhan di langit, maka menghadap ke arah kiblat menunjukkan Tuhan di Ka'bah, kan sama logikanya. Dan Masjidil Haram itu bait apa? Baitullah. Kalau yang di Luk Semawe rumah siapa? Di sini rumah siapa? Rumah Allah. Kalau di tempat Bapak tinggal rumah siapa? Rumah ulun. Hai tempat ulun tinggal ke rumah ulun. Kalau ini Baitullah. Kita menghadap ke mana? Ke arah kiblat. Ke arah kiblat itu menghadap apa kita? Dikatakan kita menghadap apa? Kita dalam salat menghadap kiblat. Menghadap Allah, ya. Bahasanya mustaqbilal kiblati, ya. Kita menghadap, ibaratkan salat itu menghadap Allah. Apakah dengan kita menghadap Allah, menghadap ke arah kiblat menunjukkan Tuhan ada di sana? Enggak.
Kita berdoa ke atas, apakah menunjukkan Tuhan ada di atas? Tidak mesti. Ya. Jangan hanya gara-gara dikatakan Baitullah berarti disitulah Allah. Nauzubillah, bukan kan? Ya, bukan begitu. Ya, begitu. Jadi beliau mengajak kita untuk berpikir sedikit bahawa hanya gara-gara menan mendang dan begahnya kajalah Allah hilangin. Mahan apa cik tanya aja tengah dah jaro ulangin. Oh menyamunan menyatanya terhadap ke arah kiblat ke sana, Tuhan madi deh. Ya. Beliau mengatakan prinsip berpikir seperti itu enggak bisa langsung dipakai untuk menyimpulkan sesuatu seperti itu, ya. Au huwa fil ardi li ajli qurbina minal ardi fi hali sujud. Atau begitu juga Tuhan ada di tanah karena kita bersujud. Kalau seandainya logika ini bisa dipakai, kalau begitu juga ketika kita bersujud, ya Tuhan berarti ada di tempat sujud. Buktinya mana? Buktinya adalah sebagaimana sabda Nabi, aqrab ma yakunul 'abdi min Allah azza wa jalla idza sajada. Kan ada hadis Nabi mengatakan bahawa ya, sedekat-dekat orang dengan Allah itu pada saat apa? Sujud. Kemudian dalam Al-Quran Allah katakan wasjud wa qatarib, sujudlah dan mendekat. Sujud itu sedekat-dekat kita dengan Allah lah ketika sujud. Itu dekat apa? Dekat tempat atau dekat apa? Nah, kita ketika sujud dekat dengan Allah. Di mana saja bumi ini kita sujud, kita dekat dengan Allah pada saat kita sujud. Tapi enggak menunjukkan bahwa Allah ada di bumi. Sebagaimana menghadap ke arah kiblat tidak menunjukkan bahwa Allah ada di arah kiblat. Maka mengangkat tangan ke langit ketika berdoa tidak menunjukkan kepada bahwa Tuhan Allah ada di langit. Buktinya kita menghadap kiblat bukan menunjukkan itu, bukan. Nah, baik. Falau kana fi jihatin fawq lama wusifal 'abdu bil qurbi minhu. Kalau seandainya Tuhan ada di atas di langit, maka enggak mungkin dikatakan orang yang bersujud itu dekat dengan Allah karena sujudnya di bumi. Allah itu di langit, kita sujud di bumi. Paneto ada mah. Taik lagi Nabi kedih baru tahu dengan Allah. Menyatanya di langit, menyatanya ibu mo, hantar dengan Allah. Bila dah sujud je hantar karena Tuhan di langit. Nah, begitu. Maka tidak berlaku arah tempat bagi Allah kalau begitu dalam memahami ini. Idza sajada fa kama anna al-Ka'bah qiblah al-musalli yastaqbiluha fi shalah wa la yuqalu inna Allah azza wa jalla fi jihatil Ka'bah. Sebagaimana Ka'bah itu kiblat orang salat, tidak dikatakan bahwa Allah itu ada di arah kiblat. Artinya ada di kiblat atau di Ka'bah. Tidak dikatakan Allah itu ada di Ka'bah walaupun kita setiap hari menghadap ke sana. Wa mustaqbilul ardi biwajhihi fi sujud la yuqal innallaha azza wa jalla fil ardi. Maka orang yang selalu bersujud mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sujud tidak dikatakan bahwa Allah ada di bumi atau di tanah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, fakadzalika aidan ju'ilat as-sama qiblatad du'a la anna Allah azza wa jalla halun fiha. Maka begitulah dipahami bahwa sesungguhnya mengangkat doa, mengangkat tangan ke langit ketika kita berdoa karena langit itu kiblatnya kita berdoa. Sebagaimana Ka'bah kiblat orang solat, kita solat, maka langit kiblat untuk berdoa. Gitu. Menan tamufum. Tidak menunjukkan bahwa mengangkat tangan itu adalah Allah itu ada di langit. Enggak. Sebagaimana menghadap kiblat enggak menunjukkan Allah ada di Ka'bah. Nyan menan. Mana ayat yang menunjukkan bahwa mengangkat tangan ke langit itu merupakan kiblat kita berdoa? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rizkimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah sendiri katakan bahwa di langit itu ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan.
Wa indana khazainuhu wa ma nunazzilu illa biqadrin ma'lum. Dan di langit itu ada khazain, ada apa, perbendaharaan rezeki Allah yang disediakan kepada kita, dan tidak kami turunkan kecuali dengan biqadrin ma'lum, kecuali dengan kadar tertentu. Ya Allah, rezekimu ada di langit, aku minta rezekimu ya Allah. Ya. Kiblat berdoa. Jadi arah ke atas itu kita minta karena itu kiblat berdoa. Sebagaimana arah kita solat ke Ka'bah karena itu kiblatnya solat. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Udah, kita menghadap ke sana, diperintahkan oleh Allah untuk menghadap. Kita minta ke langit karena memang meminta kepada Allah itu dengan caranya diajarkan Nabi seperti itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Begitu. Jadi gepe timang bacu. Ya. Yang salah beruh salah tanya fikir, ya. Wa kadzalika aidan. Nah, sekarang bagaimana dengan urujin Nabi? Dengan Nabi bermi'raj ke langit. Kan itu jumpa dengan Allah, dekat dengan Allah, terima wahyu untuk solat, perintah untuk solat. Itu sudah dekat dengan Allah. Gimana? Ya. Wa kadzalika aidan urujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama' la yadullu ala anna Allah azza wa jalla fis sama'. Maka begitu juga mi'raj Nabi ke langit itu tidaklah menunjukkan bahawa Allah itu ada di langit. Kama anna uruji Musa alaihi salatu wassalam ilal jabali wa sima'ihi li kalamillahi ta'ala indahu la yadullu ala anna Allah azza wa jalla halun fil jabal. Jadi mi'raj Nabi ke langit tidak menunjukkan bahawa Nabi jumpa Allah di langit, atau maksudnya Allah menunjukkan itu Allah ada di langit. Sebagaimana Nabi Musa naik ke Bukit Tursina tidak menunjukkan kepada bahawa Allah ada di Bukit Tursina. Apa kata Nabi Musa? Jadi kan ketika kita bicara itu hubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Baik, sama ayat mendang baik. Karena Allah turunkan ayat bukan 1, 2, tapi Allah turunkan. Jadi harus dipahami secara komprehensif, ya. Apa kata Nabi Musa ketika beliau naik ke Gunung Tursina? Inni dzahibun ila rabbi. Sesungguhnya beliau katakan kepada kaum beliau, inni dzahibun ila rabbi. Sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku. Kemana Nabi Musa pergi? Ke Bukit Tursina. Berarti menyemenan so yang kena menumpuk Tuhan hoja. Kamu hoja. Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk pergi ke Bukit Tursina. Di sana Allah akan berbicara dengan. Tapi saya menunjukkan Bukit Tursina itu tempat bagi Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit. Siapa yang membawa beliau? Allah yang suruh beliau dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa Allah ada Sidratul Muntaha atau di tempat mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana tidak menunjukkan bahwa Nabi Musa yang beliau katakan sendiri, ayat Quran sendiri, inni dzahibun ila rabbi, aku pergi untuk menghadap Tuhanku. Nah, kan jelas-jelas yang menghadap Tuhan. Maaf cakap, nyatanya tak jak bukan toh tak menghadap dia. Jelas na urang inan. Itu enggak berlaku sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Allah boleh berbicara dengan hambanya, dengan nabinya dimanapun, tapi tidak menunjukkan di mana itu bagi Allah. Di mana itu bagi nabi ya, tapi bagi Allah enggak di situ. Nah, fa'urujin Nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana ziyadatan fi darajatihi wa 'uluwan limanzilati liyatabayyan al-farqu baina wa baina ghairi fil manzilah wa 'uluwid darajah. Nah, jadi kalau begitu, kalau seandainya Allah bisa berbicara dengan nabinya di bumi sebagaimana Nabi Musa di Bukit Tursina yang paling tinggi, ya, kenapa harus Nabi Muhammad ke atas? Karena dia tengah ulangi mendang lagi Nabi Musa.
Enggak. Maknanya adalah untuk menunjukkan derajat tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan bagi beliau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain dan hamba-hamba Allah yang lain. Nah, itu kemuliaan. Bagi siapa? Bagi yang dibawa ke langit. Itu bagi Nabi, bukan untuk Allah. Itu bukan. Mi'raj Nabi itu bukan untuk menunjukkan Allah di mana, tapi untuk kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika akhir tahun nanti kantor fulan, kantor ini itu akan membuat raker besar akhir tahun. Ketika akhir tahun, kalau biasa rapat-rapat akhir tahun, nah bahanai rapat dinahnya je akhir tahun, hai bulan peduk biasa. Bulan 13, bulan 12 biasa je kalau rapat-rapat domnyan. Ya. Rapat kerja. Kalau misalkan kantornya di Lok Semawe, kantor rakyat Lok Semawe, pegak rapat di hotel yang di Lok Semawe, atau pegak rapat di hotel di Bali yang Pai. Biasa apa pegak rapat? Di luar daerah atau di tempat di daerah. Punya Lok Semawe, pegak je yang Pai pat. Harapan ketong 3 raya pat. Pat yang disepakati. Hana disepakati, jika ditentukan biasa. Payah najak kedih dona. Biasa apa rapat? Hai Bali kedih. Kemenan atau rapat holong kedih Lombok atau paling kurang kedih Utakengon yang kurang datang. Tapi rapat kantor raya katanya, tapi di tempatnya rapat hotel di samping kantor. Namnan. Hana rapat lagi. Kibancit. Kelanian Utakengon paling kurang. Mahal kedih Bali, mahal Lombok, mahal Jakarta, mahal Medan. Hai tengku, rapat anak Menceh Medan tadi. Di sampingnya video si rapat dua je sama-sama tanya selesai urusan. Kupu jauh-jauh tat. Kon masalah jika rapatnya bernama N mencuinan. Nyo bukan? Bernama N mencuit. Hai akhir-akhir ton. Kalau masalah rapatnya le najak Bali Lombok, ipegat bah hotel je. Le nya hotel lagi nyo ke tempat lagi nyo batanya bina je. Kan buat masalah hotel je, tapi pula yang le rapat je masalah je. Ya, nama N je. Ya. Ada hiburannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan masalah berbicara jumpa sama Allah saja, bukan, tapi kemuliaan bagi beliau. Ni beliau ya mi'raj ke langit, Allah nampakkan laqad ra'a min ayat daripada ayat-ayat Allah yang agung, diperlihatkan ayat Allah yang agung, diperjumpakan dengan nabi-nabi yang sebelum beliau naik langit pertama jumpa nabi ini, langit kedua jumpa nabi ini. Kemuliaan bagi beliau mi'raj nabi itu, dibawa berjumpa dengan nabi-nabi yang lain, kemuliaan besar, sampai jumpa dengan Nabi Adam juga, ya. Kemuliaan bagi beliau sampai ke Sidratul Muntaha di sana, yang tidak ada satu makhluk pun bisa sampai ke situ, hanya beliau bisa sampai. Nah, jadi drone nya ipegat rapat 3 di Jayapura ipegat ini, atau di atas Gunung Jayawijaya ipegat. Hai pai ipegat lek Maroke ipegat rapat ini. Nejak. Igo pernah ipegat rapat nang kantu danyo ke yang pun tak ipegat rapat di Maroke ini. Hai tengku punya rapat hana Menceh udeh Maroke tadi. Tino pijik cik kon masalah ni cuma kamu yang penatuk pegarapat terus Maroke pegarapat ini. Banyak bak kemuliaannya yang hidup. Ya, menan ke logika ni atau analogi tuan sampaikan becut. Ya, kalau memang harus bicara dengan Allah, Nabi Musa di atas bumi bisa bicara dengan Allah. Tapi bicara masalahnya bukan masalah bicara saya dengan Allah, kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mi'raj itu. Dengan demikian tidaklah bisa dijadikan dalih bahawa ya mi'raj Nabi ke langit menunjukkan bahawa inilah menunjukkan bahawa Tuhan itu ada di langit. Nah, siapa yang menjelaskan ini? Abu Isa Al-Syiradi. Kepada siapa? Kepada orang pada masa beliau. Oh, jadi don tungku na begahnya ke kamau na begah tang. Hana begah ke ron na. Ke sau cik urang masa jaman. Hana le urang lagi-lagi nyo ino. Masa jaman na lagi nyo yang percaya lagi nyo.
Saya membacakan kitab ini abad kelima untuk orang-orang abad kelima. Mamunyana lagi nyo mentang sanyo berarti nya urang abad kelima masjid. Hai logika ji kemenan. Ya, jadi bekna yang bengeh-bengehnya apa? Bekna nungku don begah kelun. Ha nah kan kedon begah. Ku urang abad kelima gepegah lek Imam Abu Ishaq kepada urang abad kelima. Baik, sedikit lagi fa in qila. Nah, yang ketiga. Fa in qila idza lam yakun istiwa bi ma'na al-istiqrar fama ma'nahu. Kalau seandainya istiwa yang tadi malam kita baca bukan bermakna istiqrar, bukan makna menetap bagi Tuhan, fama ma'nahu. Jadi maknanya apa? Nah, ya. Innal istiwa bi ma'na al-qahri wal yuqalu lahum, maka dijawab. Untuk pertanyaan ini dijawab, ya. Qad ikhtalafa an-nasu fi dhalika faminhum man qala innal istiwa bi ma'na al-qahr wal ghulbah wa ihtujja ala qailin bihadha wa qala law kana al-murad al-qahr wal ghulbah la adda dhalika ila an yakuna qablahu maqhuran maghluban wa dhalika muhalun wa minhum man qala al-istiwa bi ma'na istila istawa 'ala al-'arsy ay istawla 'alayhi yuqalu istawa fulanun 'ala al-mulki ay istawla alaihi wa minhum man qala al muradu bihi al ulu fa qawluhu ar rahmanu ala al arsy istawa yuridu bihi ar rahmanu ala wal arsyu bihi istawa wa hadha aidan muhalun li'annahu law kana al amru kadhalika la kana al arsyu marfu'an la mahfudan fadalla ala anna ala min huruf sifat la min al ulu wa minhum man qala al muradu bi al qasdu ka qawli istawa ila al samai wa hiya dukhanan ay qasada ila as sama wa ala bi ma'na ila li anna huruf sifat yaqumu ba'daha maqama ba' wa ta'wilun fi dhalika kathir wa kalamun fi dhalika yatul. Nah, apa yang dengku madung berah? Nah, kalau seandainya istawa bukan bermakna menetap, istiqrar, lalu apa maknanya? Ya, ditanyakan oleh siapa? Oleh orang pada masa Abu Ishaq Al-Shirazi. Beliau menjawab bahwa qad ikhtalafan nasu fi dzalika. Orang-orang atau alim ulama dalam masa ini telah berbeda pendapat. Nyan kalian. Masanya bahkan beda pendapat. Beda pendapat, ya. Ada yang mengatakan istawa bermakna al-qahru wal ghulbah, ya, yaitu menaklukkan, menundukkan. Begitu juga bermakna istaula, artinya menguasai, ya. Begitu juga ada yang mengatakan adalah ala, di atas, ya. Kata Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, semua makna-makna yang seperti ini ada konsekuensi yang tidak logis ujungnya bagi Allah. Ada muhalun bagi Allah semuanya, ya. Ada juga yang mengatakan bermawal muradul qasd, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah qasdun, ya, yaitu menghendaki, menginginkan. Sebagaimana ayat istawa ila sama'i wa hiya dukhan. Sebagaimana Allah katakan istawa ila sama, lalu Allah menghendaki, ya, untuk menciptakan langit dan dia adalah merupakan dukhan, pada saat itu adalah berupa seperti kabut ataupun seperti asap. Nah, wal jawabu min dzalik wal wajib min dzalik. Nah, kalau bicara masalah takwil atau makna daripada istawa, itu yatul, kata beliau, panjang pembahasannya. Kalau kita ingin ungkit semua pendapat orang-orang atau para ulama-ulama. Nah, ini kata Imam Abu Ishaq nih. Kalau mau bicara makna istawa itu adalah ta'wiluhu fi dzalika katsir, maka tafsirannya, takwilnya panjang, banyak. Wal kalam fi dzalika yatul, dan bicara itu akan panjang lama, habis-habis. Lihat nih, perkeun le Abu Ishaq Al-Shirazi, minda begah apa maknanya panjang dengku, kan saboh, kan sira orang begah bainan ramai. Munya tapakam laju bahwa nyo yang betul lain salah. Ha. Panjang haba di tinan, hanya hana doa, hana pendek.
Jadi kalau saya bicara masalah ini, kita ada orang bicara masalah ini adalah satu kata saja selesai, tidak ada yang lain. Oh, nyan hargai ulama-ulama yang ramainya. Ramai ulama masalah le pendapat dalam masalahnya. Jadi kalau demikian orang awam jangan diajak masuk ke situ, jangan. Baik dapatkan orang awam untuk jak tambang dalamnya. Lanjut. Jangan kita ajak untuk bicara masalah itu. Jadi wal wajib min zalika, yang wajib dari situ apa? An nanfi anhu ma yuaddi ila hudusir rabbi azza wa jalla. Yang wajib bagi kita dalam hal ini adalah kita menafikan apa yang menjadikan orang memahami Allah itu sama dengan makhluknya berupa hudus. Itu kita nafikan semua. Itu yang wajib kita nafikan. Kalau dipahami dari makna ayat itu sesuatu yang menjadikan Allah ada persamaan dengan makhluk, ini yang wajib kita nafikan. Udah, itu yang wajib kita lakukan. Summa la nutalab bima ada dzalika. Kita tidak dituntut lebih daripada itu. Bijak tak yang bijak sekali lihat ulama Ahlus Sunnah. Hendak dia pakai buat nyawa lagi nyawa, hanjit lagi je. Ya. Tapi kebuka, kalau bicara masalah itu panjang. Bicara masalah itu banyak orang ngomong masalah itu. Orang awam tidak layak diajak untuk bicara masalah itu. Apalagi ditanyakan orang awam untuk ngetes imannya dengan apa menurutmu istawa alal arsy. Nyanjak tes iman orang dengan cara lagi nyan. Don kelompok lu atau kan pakai ayatnya ini. Menyepah lagi kamu pegah berarti don kelompok kamu. Bahkan ada tes mahasiswa ditanya ayat itu, kalau pas jawaban sesuai dengan pemahaman dosen, lagi dosen baru lewat, lewat ikula. Dan tes iman. Nabi tidak pernah mengetes iman seseorang dengan menanyakan istawa ala. Tidak pernah Nabi tes itu, sahabat juga tidak ada. Yang wajib apa? Kita nafikan segala yang mustahil bagi Allah, ya. Kama anna na'taqid anna Allah syai'un mawjudun mawsufun bi sifati summa nanfi anhu ma yuaddi ila hudusi. Begitu juga kita meyakini bahwa Allah itu maha ada, bersifat dengan sifatnya, dan kita nafikan segala sesuatu yang menunjukkan kepada hudusnya Allah. Min sifatil ajsam, dari seperti penyamaan dengan sifat-sifat jismon ataupun jawanib wal a'rad, summa lanutalab bima ada dzalika. Jadi kita nafikan segala sesuatu yang dipahami orang Allah itu sama dengan hudus, sama dengan sesuatu yang baharu, a'rad dan sifat-sifat daripada makhluk ataupun kebendaan. Itu saja yang diwajibkan kepada kita. Kemudian kita tidaklah sampai berbicara lebih daripada itu. Itu yang harus kita nafikan. Nah, ya, bijak sekali apa yang disampaikan oleh Abu Ishaq Al-Shirazi, ya. Jadi punya urang bahas nyanyi ke suum bak beliau menjadi lebih, ya. Selesai urusan. Ya, nyan kadang ulama tepat punca, ya. Jadi kearahkan kitanya harus seperti apa. Nah, baik. Di akhir daripada ini adalah ada hadis yang sering dijadikan sebagai dalil bahwa menunjukkan bahwa kita boleh dong menanyakan Tuhan di mana. Dalilnya mana? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada hadis yang Nabi secara umum saya sampaikan karena waktu yang singkat, adalah Nabi kan pernah menanyakan kepada seorang budak bahwa ketika Marwan atau Safwan bin Hakam itu membawa seorang budak wanita, telah beliau tampar gara-gara disuruh untuk menjaga kambing, tapi kambingnya dibawa lari oleh serigala, kempala kanyan. Giu jaga tapi giu jaga kambing teat, tapi kambing itu dibawa oleh serigala. Bungeh kanyan, marah beliau gara-gara akhirnya beliau tampar kuat budak perempuan ini. Lalu beliau ceritakan ini kepada Nabi SAW. Diceritakan kepada Nabi bahwa beliau telah menampar sang budak, maka beliau ingin untuk memerdekakannya karena menebus kesalahan beliau, karena roh bungeh dah pada masa itu tamparnya, tapi ilmunya wah ke. Setelah itu beliau menyesal, ingin beliau memerdekakan. Nabi katakan bahwa bawa dulu dia kemari. Nah, dalam riwayat Imam Muslim itu dikatakan bahwa Nabi SAW di situ beliau
menanyakan, melihat apakah dia ini beriman atau tidak. Dengan cara apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la aina Allah, qalat fis sama, qala man ana, qalat ana Rasulullah, qala a'tikha fa innaha mu'minah. Dalam teks hadis Imam Muslim, Nabi menanyakan kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Ya. Qalat fis sama, dia menjawab fis sama, dia itu di langit. Dia menjawab apa? Fis sama, di langit. Qala man ana, lalu Nabi bertanya, siapa saya? Qalat anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Nah, sudah dites sama Nabi itu, ya. Qala a'tiqha, maka merdekakan dia, fa innaha mu'minah, dia ini mukminah, dia ini mukmin. Ya, seorang mukmin berarti dia beriman. Nah, teks ini kemudian hadis ini ya dijadikan sebagai tu menyamuna je datanyang ainallah, Nabi mandang datanyang je, dan kemudian dijawab oleh wanita ini ada apa? Fis sama, di langit. Nah, belum demah. Kenapa tidak boleh menanyakan ainallah, Nabi mandang dan datanyang lagi nya? Baik. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, supaya baik linglung urun raun apabila nah hal yang lagi nya, ya. Teks hadis ini Imam Az-Zahabi sendiri dalam kitab Al-Ulu, beliau kumpulkan redaksi teks-teks hadis ini yang menjelaskan tentang kejadian ini. Seorang budak wanita yang dibawakan oleh Muawiyah bin Hakam, ya. Dalam riwayat Imam Malik, riwayat Imam Malik ini. Dalam riwayat Imam Malik kita dapatkan hadis tentang kejadian ini, Nabi tidak menanyakan aina. Nah, kita lihat dalam teks riwayat Imam Malik, ya. Faqala ya Rasulullah inna alayya raqabatan mu'minatan fa in kunta taraha mu'minan a'tiqha. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi berkata kepada wanita ini, atashhadina anna alla ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Qalat na'am, wanita itu menjawab ya. Qalat atashhadina anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah? Qalat na'am, dia berkata iya. Qala, dan Nabi berkata lagi, atuqina bil ba'si ba'dal maut, apakah engkau meyakini bahwa ada kebangkitan setelah mati? Faqalat na'am, dia berkata, qalat na'am, dia berkata iya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, a'tiqha, maka merdekakan dia. Dalam teks hadis yang lain, kejadian yang sama, Nabi tidak menanyakan aina Allah, tapi yang Nabi tanyakan apa? Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Engkau bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Apakah engkau meyakini ada kehidupan setelah mati? Iya. Atiqha fa inna, maka merdekakan dia, itu mukmin tuh. Maka para ulama mengatakan hadis yang dipakai yang mengatakan bahwa aina Allah ditanyakan kepada itu namanya dalam ilmu hadis muttarib matan. Matannya muttarib. Matannya itu tidak senada, ada perbedaan redaksi matannya. Jadi tidak bisa kita untuk meyakinkan atau membuat sebuah akidah tentang Allah pada matan hadis yang para ulama di situ mendapatkan redaksi yang berbeda-beda. Necok sabuh redaksi lidrona nyawa ke lagi Allah hanya dengan sebuah hadis yang dia muttarib matannya secara ilmu hadisnya. Nah, jadi muttarib secara matannya. Satu, itu yang dibahas oleh para ulama. Karena ada redaksi hadis yang lain, Imam Az-Zahabi sendiri mengumpulkan semua hadis itu. Hadis-hadis yang lain tidak ada yang menyebutkan aina Allah. Baik. Kemudian yang terakhir adalah, kalaulah betul hadis yang itu, bagaimana kita memahami kata Imam Al-Baihaqi? Imam Baihaqi sendiri, kalaulah kita maknakan hadis Imam Muslim itu, maknanya apa? In sahha fa ka'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam khataba ala qadri ma'rifatiha fa inna amthaluha qabla al-islam kanu ya'taqiduna fil awthan anna alihatun fil ardi fa arada an yu'rifa an innama fa
imanuha faqala la aina Allah hatta idza asyarat ila al-asnam urifa anna ghairu mu'minah falamma qalat fi sama' urifa anna buri'at minal awthan wa annaha mu'minah billah. Kata Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, kalaulah kita maknakan hadis Nabi yang dalam riwayat Imam Muslim, maknanya adalah bahawa kalau sahih hadis tersebut, Nabi ingin menguji imannya karena orang-orang musyrikin kan percaya Tuhan mereka itu di bumi, yaitu mereka menyembah berhala. Tuhan itu yang mereka agungkan itu adalah ada di bumi. Maka ketika Nabi menanyakan itu, dia menunjukkan ke langit, menunjukkan bahawa Tuhan yang diyakini itu bukan yang di bumi. Nah begitu. Berarti dia tidak meyakini sama seperti keyakinan orang musyrikin. Nah, karena dia seorang budak yang hari-hari kerja perabai kambing bahasa kitanya, ya, hanya untuk mengembala kambing, maka sesuai dengan kemampuan akalnya, maka begitulah dites oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaulah ingin dimaknakan hadis tersebut, setelah kita pahami hadis itu muttarib secara matan-matannya tidak sama semuanya. Ya, jadi tidak bisa kita menggantungkan keimanan kita pada Allah hanya dengan yang seperti itu saja. Kita harus memahami hadis ini secara komprehensif dan juga kita pahami ayat-ayat Allah secara keseluruhan. Itulah begitu dalam kita memahami masalah akidah. Dan jangan pula dengan itu kemudian kita mengetes iman orang lain dengan menanyakan aina Allah, di mana Allah. Kita tes semua iman orang dengan menanyakan di mana Allah. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kenapa demikian Ustaz? Kan ada hadisnya, walaupun hadis itu dianggap muttarib itunya. Karena Nabi tidak pernah melakukan yang demikian kepada para sahabat-sahabat yang lain. Ada Nabi ingin ngetes para sahabat yang lain yang dikatakan bahwa engkau mukmin, aina Allah, di mana Allah? Kalau jawab berarti mukmin. Ada Nabi lakukan untuk Abu Bakar, ada Nabi lakukan untuk Abu Zar, ada Nabi lakukan untuk yang lain. Enggak pernah ada. Kalaupun ada, hanya satu kejadian ini, dan itu untuk wanita yang perabai kami yang buat hana oh lain ilmu yang hana. Lalu saya pakai cara ini untuk menanyakan semua anak-anak yang mau pergi kuliah dengan aina Allah. Saya tes iman mereka, enggak sesuai dengan sunnah Nabi, enggak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dan enggak ada para sahabat yang mengetes iman orang-orang yang masuk Islam dari orang-orang ajam dengan mengetes aina Allah, supaya menyahana kadir aina Allah poh mati. Karena nyoprangnya. Kan para sahabat banyak berperang dulu. Enggak ada Amr bin As pergi ke Mesir ngetes iman orang Mesir untuk ngambil sebagai pekerja beliau aina Allah. Enggak ada. Kenapa ada hari ini yang orang pergi untuk mengetes iman orang dengan aina Allah? Kalaupun ada masa Nabi hanya satu orang untuk perabai kambing dalam gunung jauh baik. Lalu kita tes orang kota dengan aina Allah, dan anak-anak kita tes. Enggak sesuai dengan manhaj salaf. Salafus saleh enggak ada ngetes orang seperti itu. Kalaulah memang kita ingin insaf seperti itu. Wallahu alam wa nisbatul ilmi ilai aslam wala haula wala quwata illa billah. Ya, menyakan mufhum baru je tanya.